Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, untuk materi dari mata kuliah aplikasi komputer, yaitu tentang aplikasi SPSS sebagai salah satu alat analisis atau uji statistik ya. Baik, untuk memulai materi, pastikan lagi apabila mahasiswa sudah menginstal aplikasi SPSS di, eee, masing-masing laptopnya. Jadi, saya pastikan lagi, dalam menginstal SPSS ya, yaitu, waktu mendownload aplikasinya, itu jangan lupa, bentukannya habis download itu kan WinZip ya. Jadi harus diekstrak dulu. Jadi jangan menginstal dalam bentuk WinZip ya. Nanti habis download kan, ada file WinZip-nya ya. Nah itu jangan langsung di-open dan langsung di-install. Jadi harus diekstrak dulu ya. Jadi, filenya harus diekstrak dulu ke folder ya. Diklik kanan aja, baru ekstrak file to folder ya, folder SPSS itu. Nah, habis baru diekstrak, foldernya ya, dibuka, baru cari setup dan run aplikasi setup. Nanti muncul, kotak dialog seperti ini ya. Nah, baru kita pencet install IBM SPSS Statistik 26. Jadi kalau nggak diekstrak dulu, nanti biasanya banyak masalahnya, gitu ya. Jadi harus diekstrak dulu, itu ya. Yang kedua tinggal ikutin tahap-tahapnya ini ya, yang Python harus no juga. Jadi tinggal ikutin saja ini ya, habis, nomor satu next, yang kedua tuh accept, yang ketiga yang Python itu no, dan yang keempat langsung next. Nah ini langsung pencet install ya, yang kedua tunggu proses install selesai, baru nanti jangan langsung dijalankan ya aplikasinya, hilangkan centangnya baru finish. Nah, jadi kalau mau menjalankan aplikasi SPSS ini eee, di harus dibuka dulu folder crack-nya ya, gitu. Jadi, kembali lagi ke folder SPSS ya yang sebelumnya, cari folder crack. Nah, habis itu, di-copy ya, di-copy filenya ke penyimpanan C, biasanya di My Computer ya. Di My Computer cari program files IBM SPSS Statistik 26 baru di-paste, replace gitu ya. Nah, jangan langsung dipakai juga SPSS-nya, di-restart dulu ya, di-restart dulu baru cari di, My Menu IBM ya, gitu. Baru bisa digunakan, nanti tampilannya seperti ini, di-close aja. Nah, nanti ketemulah jendela seperti ini dan aplikasi siap untuk digunakan, itu ya. Baik, saya lanjutkan. Ini udah kelihatan ya, tentang SPSS itu sendiri. Jadi, saya banyak skip-nya ya, karena, durasinya hanya sebentar saja, jadi yang penting-penting saja ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri tentang SPSS. Nah, nanti setelah, kita buka SPSS, nanti ketemu ya menu bar, toolbar, dan area untuk input data ya, dan membuka data view dan variable view. Nanti kita memakai adalah ini ya, data view dan variable view yang kita pakai ya. Jadi nanti kalau kita mau format jadi variable view, data view untuk menginput ya. Nah, di sini, penjelasan dari menu bar. Jadi yang paling sering kita pakai adalah analyze ya. Nah, nanti bisa dibaca sendiri file juga ya. Kita mau open ya, open data atau import data ya, semacam itu. Nah, ini yang buat menganalisis ada di menu analyze. Nah, ini ya, untuk toolbar-nya, di sini ada redo, undo, atau open ya, di sini ya. Nah, ini yang kita pakai adalah
di bawah kiri, di kiri bawah ya, ada data view dan variable ya. Data view digunakan untuk memasukkan atau menginput data ya setelah dari variable view. Tapi nanti kalau misalnya kita mengimport data, kita tidak melalui variable view langsung data view ya. Misalnya kita import data dari Excel gitu ya. Nanti langsung aja ke data view. Tapi kalau kita memang dari awal format ya kita ke variable view dulu, baru nanti kita menginput data di data view semacam itu. Nah, ini yang biasanya dia ada di variable view ya. Ada name, type, with, decimal, label ya. Yang sering dipakai adalah name, ya jelas ya harus dikasih nama ya. Variabelnya dikasih nama, baru nanti dikasih penjelasannya di label. Nah, value ini untuk ya ini ya, value untuk memberi value atau skor variabel. Ya, misalnya satu tidak setuju, dua setuju, atau tiga sangat setuju ya. Nanti di value-nya. Jadi tergantung dari variabelnya ya. Nah, kalau align ini, measure ini biasanya pengaturan default ya. Desimal biasanya 0 di apa namanya, angka di belakang koma ya, gitu. Jadi biasanya diganti 0 atau default aja. Ya, di angka di belakang koma. Ya, di angka di belakang koma. Baik ya, saya lanjut. Nah, ini ya. Biasanya di variable view dulu baru ke data view. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, untuk materi kali ini kita ke analisis deskriptif ya. Salah satu uji yang bisa dilakukan oleh SPSS ya, untuk mengetahui gambaran ya, dari ciri-ciri khas dari suatu sampel atau data yang dikumpulkan. Jadi khas itu seperti mean, median, modus, standar deviasi ya, nilai maksimum, nilai minimum, dan sebagainya. Biasanya dalam SPSS ya dapat dilihat di menu Analyze Descriptive Statistik. Nah, sebenarnya ada banyak ya submenunya, cuma saya pilih hanya 3 saja, yaitu Frequencies, Descriptive, dan Explore. Nah ya, nih yang pertama adalah analisis frekuensi, yaitu untuk menghitung frekuensi pada variabel dan mendeskripsikan data yang terjadi dalam satu variabel. Nah, ini contohnya ya, seorang peneliti ingin menganalisis frekuensi mengenai gaya kepemimpinan di suatu perusahaan ya, terhadap kepuasan kerja. Ini jumlah respondennya ada 15. Nah, ini jawaban respondennya. Jawaban responden ini sepertinya kayak skala Likert ya. Satu tuh di sini ada ya penjelasannya. Satu sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga netral, empat setuju, lima sangat setuju. Baik ya, dibuka SPSS-nya. Klik variable view-nya seperti tadi. Di name baris pertama ketik gaya kepemimpinan. Nggak boleh di apa namanya di spasi, harus di apa namanya di underscore. Sebentar. Nah, pada kolom desimalnya diganti 0 ya, atau default aja nggak apa-apa. Nah, labelnya diketik gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Jadi lebih lengkap ya kalimatnya, jadi lebih enak. Nah, ini di dalam volumenya diketik satu sangat tidak setuju, dua tidak setuju, tiga netral, empat setuju, dan lima sangat setuju. Nah, untuk kolom lainnya default ya. Setelah variabel sudah diisi, maka ke jendela data view diisikan data responden tadi. Yang ini ya, nanti diisikan. Baru klik Analyze, statistik, dan Frequencies ya. Muncul kotak dialog add gaya kepemimpinan ke kolom variabel. Baru diklik statistik di tanda centang ya, di percentile value, central tendency, di present, dan distribution. Diklik di tombol chat kita pilih histogram dan continue. Baik ya, saya coba.
Ini ya udah kelihatan ya. Jadi kita ke variable view-nya, kita ketik name-nya ya gaya underscore kepemimpinan. Di desimalnya kita ganti 0 dan labelnya kita ganti gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja. Nah, di value-nya kita ketik ya. 1 sama dengan tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 netral. Caranya saat kita ketik 1 di value labelnya kita tulis sangat tidak setuju. Baru kita add. Dan untuk selanjutnya 2 ya 2 tidak setuju. Seperti itu ya. Baru nanti add. Ini tidak setuju to add. Dan habis setelah diisi semuanya baru kita klik OK. Baru habis kita mengisi semuanya sudah diisi, baru kita ke data view ya. Setelah kita format maksudnya, baru kita ke data view, baru kita input data yang dari soal tadi ya. Nomor 1 5, responden 1 5, responden 2 4. Nah, kita isi sampai 15 responden. Nah, habis itu kita ke menu ya. Ke analyze descriptive statistik ke frequencies ya. Analyze descriptive statistik ke frequencies. Nah, gaya kepemimpinan dipindahkan ke kolom variabel. Seperti ini. Baru kita ke statistik, kita klik ya, quartiles. Di central percentile values di quartiles ya. Di central tendency kita klik mean, median, mode, sum. Baru di percent juga ya. Diklik aja semuanya. Ini enggak juga nggak apa-apa, terus diklik continue. Nah, di chartnya kita klik histogram, continue. Nah, ini baru kita oke. Nah, kita oke, nanti kita tinggal nunggu outputnya, semacam itu. Bentar. Nah, ini ya outputnya ya. Nah, nanti kalau mengerjakan tugas, caranya gampang aja di outputnya. Ini dipencet, diklik ya, di kanan, pencet copy. Nanti baru kita paste di Word ya. Ini saya contohkan, kita buka Word. Sebentar. Nah, ini Word ya. Nanti langsung aja klik kanan paste. Atau enggak modelannya ini ya, gini. Nah, gitu ya. Jadi nanti waktu mengerjakan tugas ditulis saja dulu namanya di sini. Tugas deskriptif, nama terus jawaban nomor 1. Kayak gitu ya. Nanti tinggal di paste saja semacam itu. Baik, saya lanjut ke ini ya, materi selanjutnya. Oh ya, tadi belum dijelaskan ya hasilnya. Setelah ini nanti keluar ya tadi itu ya. Di outputnya ini ada tinggal di copy aja ke Word-nya ya. Di sini ada statistik ya. Ada rata-ratanya ya 3,53. Nah, di sini ada hasilnya ya yang validnya itu kita bisa lihat di sini tidak setuju ada berapa orang, netral berapa. Nah, di sini histogramnya ya. Nomor 4. 4 tadi adalah setuju ya, di sini ya.
Baik, kita lanjut ya, karena durasinya sedikit dan saya juga lagi sakit gitu, mohon maaf ya. Baik, selanjutnya adalah analisis deskriptif ya, digunakan untuk menampilkan, deskriptif variabel numerik ya. Ini dalam bentuk angka intinya. Kalau tadi kan memang sebenarnya, tidak dalam bentuk angka ya, karena memang dia ada value-nya ya, ini. Jadi satu itu ada artinya yaitu sangat tidak setuju gitu, tapi kalau ini kan memang benar-benar dalam bentuk numerik atau dalam bentuk angka. Ini contohnya ya, seorang peneliti, eee ingin menganalisis, deskriptif tentang data biaya pemasaran dan biaya produksi sampel yang digunakan adalah selama 12 bulan. Jadi selama 12 bulan ya, ingin meneliti tentang, biaya pemasaran dan biaya produksi. Baik, sama kayak yang tadi, buka program SPSS-nya, klik variable view, pada kolom name baris pertama ya, ketik biaya underscore marketing dan baris kedua biaya underscore produksi ya. Untuk kolom lainnya tetap atau default. Nah, setelah variabel isi ke data view, isikan sesuai data yang tadi saya berikan ya. Ini ya. Baru diklik analyze di menu bar, deskriptif, statistik, dan deskriptif ya. Muncul kotak dialog, add biaya marketing dan biaya produksi di kolom variabel. Nah, di sebelah kolom kanan klik option, lalu diberi tanda centang analisis yang hendak dimunculkan, klik continue. Baik ya, saya kasih contohnya. Di sini di variable view-nya, kita ketik dulu yang kolom satu adalah profitabilitas. Labelnya tidak ada ya. Yang kedua, jenis underscore perusahaan. Yang jenis perusahaan diganti di sini, jasa dan yang satu jasa, yang dua manufaktur. Oh, ini yang salah ya? Sebentar. Biaya marketing, biaya produksi ya? Sebentar, saya salah. Nah ini, salah, mohon maaf ya. Jadi yang ini adalah jeda deskriptif ya. Pertama, yang satu biaya, underscore pemasaran, yang kedua adalah biaya underscore produksi. Nah ini yang lainnya tampilannya default. Baru di data view-nya kita isikan ya, biaya pemasaran dan biaya produksi tadi. Baru kita ke analyze, deskriptif statistik, ke deskriptif ya. Analyze, deskriptif statistik ke deskriptif. Nah, kita klik, ini dua-duanya kita pindah. Baru kita ke option, kita lihat aja, ini udah tercentang. Baru nanti oke. Nanti ketemu hasilnya ya. Mohon maaf ya tadi salah. Nah, ini sebentar, ketemu hasilnya ya seperti ini. Nanti ada nilai minimumnya, maksimum berapa, dan rata-ratanya berapa. Gitu ya. Lanjut, kita lanjut ke analisis eksplorasi, yaitu untuk melihat statistik deskriptif lebih mendalam ya. Lebih mendalam lagi. Ini contohnya tentang tadi ya, profitabilitas, makanya saya bingung tadi ya. Peneliti ingin menganalisis eksplorasi tentang nilai probabilitas antara perusahaan, eee, jasa dan manufaktur ya. Nah, di sini ada menu profit dan jenis perusahaan manufaktur dan jasa. Nah, ini kita buka ya, eee, SPSS-nya, klik variable view ya. Pada kolom name baris pertama ketik nilai underscore profitabilitas dan baris kedua jenis underscore perusahaan. Untuk baris kedua, kolom value diisi satu sama dengan jasa, 2 manufaktur. Untuk kolom lainnya tetap atau default ya. Setelah variabel sudah diisi, maka ke jalan data view isikan sesuai data ya. Baru klik analyze, deskriptif, statistik, dan explore. Nah, nanti muncul kotak dialog,
add nilai profitabilitasnya di kolom dependent list dan jenis perusahaan di kolom factor list. Baru klik OK. Baik ya, saya kasih contoh. Nanti kalau memang mau membuka kalau mau membuka apa namanya, data baru, tinggal file tadi ya, file new data gitu ya. Jadi kalau memang kita mau buka sheet baru ada di menu ini. Jadi tinggal file new open. Yang file tadi bisa aja apa namanya, di save nggak apa-apa gitu ya. Jadi file new open data. Nah yang tadi variable view-nya ya, sebentar. Nah ini udah kelihatan ya profitabilitas di kolom pertama, harusnya tidak ada. Yang kolom kedua jenis underscore perusahaan ya. Nah di sini kita ketik 1 sama dengan jasa, 2 adalah manufaktur ya, ketiknya sama kayak yang tadi baru oke. Nah baru kita ke data view, diisikan ya ini, dan tadi itu kan tulisannya manufaktur jasa ya. Kita ketik angkanya saja. Kayak tadi kan 1 itu jasa, 2 manufaktur. Ya, jadi kita ketik aja. Di sini kan tadi ini jasa dan yang kedua manufaktur. Kita ketik sesuai soal tadi aja. 2 2 2 1 1 1 2. Ini artinya manufaktur dan ini jasa. Gitu ya. Baru kita ke analyze, descriptive statistik, ke explore. Analyze, descriptive statistik, dan explore. Ya. Nah, ini kita pindah ya profitnya ke dependent list dan jenis perusahaan di vector list. Ya. Baru kita ke statistik. Kita lihat di sini sudah, tapi yang ini kita lihat lagi ya, juga sudah. Jadi langsung saja kita klik OK. Nah, ini nanti tampilannya keluar seperti ini ya. Ketemulah rata-ratanya berapa. Ya, untuk jasa berapa, manufaktur berapa. Nah, di sini ada validnya. Nah, sekian untuk materinya. Mungkin saya kasih eh, tentang tugasnya ya, hint-nya. Sebentar, ini belum kelihatan. Nah, ini tugasnya ya harus dikerjakan. Di sini sudah kelihatan, memang saya urutin ya, yang satu itu tadi apa namanya frequencies, yang kedua, soal kedua adalah deskriptif, yang ketiga adalah explore ya. Jadi yang nomor satu ini dilihat aja ya judul ini pertanyaan apa namanya keterangannya di sini tentang persepsi terhadap peraturan baru. Jadi di sini nanti kolom pertama itu ditulis adalah persepsi ya, itu ya. Hindari saya seperti itu. Nanti tinggal diketik yang value-nya. Satu sangat buruk, dua buruk, sedang, baik, sangat baik. Sama kayak tadi ya, tinggal diisi. Ini angka-angkanya. Itu ya, kalau yang nomor satu. Kalau yang nomor dua, di sini kan bulan ya. Jadi ini sebenarnya tidak perlu diinput di variable view-nya. Yang ini saja biaya distribusi. Nanti tinggal diketik biaya underscore distribusi, baru diisi di data view. Macam itu ya. Nanti lakukan uji deskriptif. Nah, yang nomor satu ini jangan lupa saya minta kan ada uji valid, disorder, dan win. Jadi tiga-tiganya dimasukin. Yang tadi itu ya, dari hasil output di copy paste. Baru yang ketiga, mahasiswa semester 7 melakukan ini eksplorasi ya. Nah, di sini kan ada permintaan kamar kos dan kamar apartemen.
Jadi kalau seperti ini, kita bisa membuat kamar kos itu nomor satu, kamar apartemen itu nomor 2 value-nya. Nah, tinggal kita urutin aja yang pertama 602 sampai 3.300. Nah, nanti di bawahnya nih 145 sampai 1156 di bawahnya 3.300 ini. Jadi nanti di kolom jadi ada satu pertama yang kolom pertama itu kalau saya ya tentang jumlah mahasiswa. Baru yang jumlah mahasiswa atau apa namanya? Jumlah mahasiswa ya. Baru yang kedua adalah permintaan tempat tinggal ya. Itu langsung diketik satu, kalau kos itu satu, nanti 2 di bawahnya, kayak gitu. Atau terserah saja sih, yang penting kalau pemahamannya seperti itu, gitu ya nanti. Baik, semoga bisa mengerjakan ya. Jangan lupa setiap mengerjakan save atau tidak save terserah ya. Tapi nanti kalau data baru diketik saja eh, file file open, bentar. File a new data ya, gitu. Jadi ke data baru kayak gitu ya. Semoga bisa mengerjakan dan mohon maaf memang kalau untuk online hanya lewat pengajarannya lewat link YouTube ya karena ada apa namanya jam mengajarnya semacam itu ya. Jadi takutnya melewati dari jam mengajar. Terima kasih, good luck semuanya. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.